Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5306. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Gadis kecil, kamu masih ingin menjadi bibi sebelum rambut tumbuh bersama." Sedikit terlalu lembut. Mendengar kata-kata Harvey York, Amanda Hollis tersipu dan berteriak, "Bajingan! Kamu berani menggodaku. Setelah kamu kalah, aku pasti akan memintamu untuk mencuci kakiku setiap hari." Mendengar ini, semua hewan di sekitar Amanda Hollis tertegun sejenak, dan kemudian menatap Harvey York dengan iri dan benci di mata mereka. Harvey York menggerakkan sudut matanya, memutar matanya, dan berkata, "Maaf, saya tidak tertarik. Jika kamu kalah, maka silakan pergi ke jifutangku setiap hari. Bantu aku membawakan teh dan air, mengelap lantai dan mencuci toilet. Manfaatkan itu. Aku akan ke sana untuk makan dan berkemas, dan aku akan kenyang." Jangan khawatir. Amanda Hollis sangat marah pada Harvey York sehingga dadanya terus naik turun. Tetapi dia akhirnya menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa membiarkan saya membawakan Anda teh dan air dengan potongan-potongan tembaga dan besi yang rusak ini." Harvey York tersenyum, mengabaikan kekhawatiran Daniela Joyner untuk menutupi dan memberi isyarat kepada Master untuk membuka bahan-bahannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Tuan yang hadir mengeluarkan sepotong batu kasar dan dengan hati-hati memotongnya. Retak, dengan gerakannya, batu kasar itu retak, dan itu dipenuhi dengan batu-batu hitam. Penonton yang masih menantikan adegan ini semuanya terpotong saat melihat adegan ini. Orang lain menunjuk Harvey York dan berkata, "Wah, apakah Anda tahu aturan judi batu? Sejauh tembaga rusak dan besi busuk yang kamu pilih dapat menghasilkan batu giok seukuran sebutir beras, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah." Harvey York berkata dengan enteng, "Maaf, keluarga saya tidak menerima anak yang begitu tua. Kau." Pria itu sangat kesal dengan Harvey York sehingga dia berteriak keras, "Aku hanya menunggu untuk melihat pertunjukan bagusmu. Buka." Lanjut KN. Retak. Saat suaranya jatuh, batu kasar kedua retak. Terbuka. Meskipun ada virus samar di dalamnya kali ini, itu jelas bukan batu giok. Mungkin butuh ratusan tahun sebelum bisa menjadi batu giok. Blok ketiga. Blok keempat. Potongan-potongan batu kasar dibelah, dan semuanya menjadi rongsokan. Adegan ini membuat semua orang mencibir lagi dan lagi. Para magang dan saudara-saudara di sekitar Daniela Joyner tertawa ringan. Kekuatan yang diwakili oleh daun ini bagus. Tapi masalahnya adalah otaknya benar-benar buruk. Judi batu mengandalkan otak, bukan kekuatan. Kekuatan yang kuat bisa menjadi kuat di judi batu persegi. Bukankah ini lelucon? Hanya saja karena identitas Harvey York, orang-orang ini tidak berani tertawa. Terbahak-bahak. Mereka hanya memandang Harvey York dengan sinis. Adapun murid-murid perempuan cantik itu, tangan mereka melingkari dada mereka, dan kekaguman di mata mereka menghilang, digantikan oleh penghinaan dan penghinaan yang kuat. Tidak peduli seberapa tinggi nilai kekuatan seseorang, jika dia memiliki pikiran yang buruk, dia hanya bisa menjadi preman seumur hidupnya, bukan atasan. Perwakilan daun ini tidak terlihat bagus. Amanda Hollis juga mengambil langkah maju pada saat ini dan berkata dengan ringan, "Harvey York, akui kekalahan saat ini. Dan jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin mempertimbangkan untuk memberimu sedikit rasa hormat." Ketika batu kasar terakhir dibuang, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan
Pada saat itu, tidak ada gunanya bagimu untuk menyangkalnya. Hitam dan putih, semua ada di sakumu. Aku pasti akan membuatmu mengerti bagaimana rasanya menyinggung perasaanku. Harvey York menyesap teh dengan ringan, tersenyum sedikit, dan menghentikan gerakan tuannya. Bab 5307. Tidak sopan untuk datang dan pergi. Harvey York tersenyum kecil. Karena kamu sangat baik, maka aku juga akan memberimu kesempatan. Berlututlah. Minta maaf. Dan akui bahwa Anda menghujat. Tinggalkan 100 juta untuk mengkompensasi hilangnya toko judi batu. Dan aku bisa meminta Tuan untuk tidak membuka batu kasar terakhir ini. Tinggalkan sedikit wajah pada Anda dan guru Anda. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak tahu sopan. Mendengar kata-kata Harvey York, semua penonton tercengang sejenak. Dan kemudian mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ada lebih banyak orang yang berpura-pura. Tetapi ketika kematian sudah dekat, itu bahkan lebih megah. Mereka benar-benar baru pertama kali bertemu. Dan Amanda Holitz bahkan lebih tercengang oleh ketidakpedulian Harvey York. Dia menunjuk ke wajah Harvey York dan berkata dengan dingin, "Buka. Biarkan tuannya membuka batu aslinya sekarang. Aku menunggu untuk membawakanmu teh dan air. Jika kamu tidak mendengarkan lelaki tua itu, kamu akan menderita di depanmu." Harvey York menghela napas. Kemudian dia melihat tuannya dan berbicara. "Tuan, ketika Anda kesulitan untuk membukanya, ringankan sedikit. 1 milimeter cukup. Lalu lepaskan kulitnya secara perlahan." Sang master sedikit terkejut. Tetapi setelah dia melirik Danila Joyner, dia masih menyalakan mesin dengan perlahan. Cangkang kulit 1 milimeter sangat rapuh di depan alat-alat modern. Tetapi dalam sedetik, semburat hijau muncul di mata semua orang. Sang master juga tertegun sejenak. Dan kemudian dia dengan cepat mengganti beberapa alat dan dengan hati-hati mengupas kulit batu yang kasar. Hijau cepat. Hijau Kekaisaran. 100 S Green Top. Bagaimana bisa melihat bagian hijau kekaisaran yang penuh warna dan es ini? Para penonton menjadi gila. Karena kaisar hijau terlalu berharga. Dengan sentuhan hijau seperti itu, saat itu muncul. Hasilnya sudah diputuskan. Karena tidak ada jumlah es batu giok yang bisa dibandingkan dengan hijau ini. Belum lagi, itu masih benih murni. Jika benda ini muncul di rumah lelang, harganya akan melampaui imajinasi. Miliar, aku ingin 1 miliar. Seorang penonton berbicara dengan keras. Aku akan memberi 2 miliar. Tuan, berikan aku benda ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini dalam hidupku. Ya, kami benar-benar membuka mata hari ini. Satu persatu, para penonton gemetar karena kegembiraan. Menyaksikan kemunculan Kaisar Hijau dengan mata kepala sendiri jelas merupakan legenda di alun-alun batu judi. "Permisi." Harvey York meletakkan gaiwan di tangannya dan tersenyum ringan. "Hijau kekaisaran ini tidak untuk dijual. Sebaliknya, itu akan ditempatkan di toko batu judi ini sebagai pajangan. Sepertinya memberitahu semua orang. Bahkan sesuatu yang terlihat seperti sampah mengandung harta yang tak terkatakan. Bertaruh pada batu. Batu judi. Bukankah itu yang Anda pertaruhkan? Bukankah sayang untuk melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya karena sebuah kata dari orang luar? Menurutku, beberapa potong itu bagus." Saat berbicara, Harvey York dengan santai menunjukkan beberapa batu kasar. Seseorang yang merespons dengan cepat bergegas dan mengambil barang-barang yang tampak seperti potongan di tangan mereka. Setelah dipotong di tempat, ternyata bagian dalamnya benar-benar hijau. Meskipun bukan kaisar hijau, itu pasti bernilai 100. Segera, semua tamu mendidih. Orang-orang ini awalnya ahli dalam batu judi. Tetapi Amanda Holitz telah mempengaruhi penilaian mereka sebelumnya.
Pada saat ini, mereka semua bergegas ke lapangan dan mulai mempelajari batu-batu kasar dengan hati-hati. Dan lapangan tiba-tiba berisik. Bab 5308. Sebuah permainan yang Amanda Hollis persiapkan dengan hati-hati dengan mudah dipatahkan oleh Harvey York. Saat Kaisar Green muncul, Amanda Hollis sudah sepenuhnya dikalahkan. Pada saat ini, Amanda Hollis dan rombongannya semua melihat pemandangan ini dengan ekspresi jelek, seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa murid perempuan cantik bahkan memberi diri mereka beberapa tamparan untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Kami menang. Kami menang. Danila Joyner juga bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk melompat dan tertawa di sekitar lengan Harvey York. Damian Huo juga menghela nafas. Staf Wenwan Joyner itu juga memiliki senyum di wajah mereka. Jelas. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa akan ada waktu penyelesaian seperti itu. Ayo pergi. Pelayanku. Apakah kamu harus pergi bersama kami juga? Ketika kita makan dan merayakannya. Sebentar. Seseorang harus membawa teh dan air. Kan? Harvey York tersenyum kecil pada Amanda Hollis. Yang tampak jelek. Di sini ditulis dalam warna hitam dan putih. Kamu tidak akan menyangkalnya, kan? Mendengar kata-kata Harvey York, wajah cantik Amanda Hollis ditutupi garis hitam. Kelopak matanya berkedut, dan sudut mulutnya bergerak. Kemudian dia mencibir tanpa komitmen. York, kamu terlalu malu untuk membiarkan aku memenuhi janjiku. Kamu menyembunyikan sepotong hijau kekaisaran di batu-batu kasar itu sebelumnya. Dan dengan sengaja menutupi napasnya dengan bubuk batu. Kalau begitu dengan sengaja membuatku marah untuk bertaruh melawanmu. Dengan cara tercela dan kotor seperti itu. Apakah kamu malu mengatakan bahwa kamu menang? Aku bilang, game ini tidak masuk hitungan. Danila Joyner sedikit mengernyit dan berkata, Nona Hollis, jika Anda ingin membayar hutang Anda, katakan saja. Tapi toko batu judi keluarga Joyner kami selalu bersih dan polos. Aku memenangkanmu. Tetapi juga menang dengan jujur. Amanda Hollis berkata dengan dingin. Lalu bagaimana kamu menjelaskan batu kasar itu? Saya telah berlatih seni penglihatan Feng Shui. Sejak saya masih kecil. Dan saya dapat melihat apakah ada harta karun di dalam batu. Mengapa saya tidak melihat bahwa batu asli itu istimewa? Jadi, game ini adalah kemenangan kejimu. Harvey York berkata dengan ringan, tercela dan kotor. Teknik Feng Shui dalam melihat gambar yang Anda latih harus diturunkan dari rumus, pandangan, dari kitab perubahan. Tapi kultivasimu terlalu dangkal. Kamu hanya bisa melakukannya hingga 12 kali sehari. Ketika kamu melemparkannya untuk ke-13 kalinya, itu tidak hanya akan memakan dirimu sendiri, tetapi juga mempengaruhi penilaianmu. Selanjutnya, karena kecintaanmu pada es batu giok, formula pandanganmu juga telah dipengaruhi olehmu, dan akan memprioritaskan melihat es batu giok untukmu. Itu sebabnya kamu membuka 36 batu kasar dalam 3 hari. Yang semuanya adalah biji es. Mendengar kata-kata Harvey York, kakak-kakak Amanda Hollis semua berubah ekspresi. Jelas Harvey York mengatakan yang sebenarnya. Namun, Amanda Hollis masih berkata dengan keras kepala. Lalu mengapa tidak ada batu giok lain? Di kelompok batu kasar pertama dan kedua, hanya batch ketiga ini yang bisa dibuka. Kamu berani mengatakan kamu tidak melakukannya. Harvey York tersenyum dan berkata, Oke, saya akan menunjukkan tangan dan kaki yang lain. Saat berbicara, Harvey York secara acak menunjukkan beberapa batu kasar dari kelompok pertama dan kedua. Segera, orang-orang Danila Joyner bergegas dan memeluk batu asli. Setelah dipotong terbuka, itu penuh dengan zamrud. Meskipun tidak ada badai hijau yang ganas, itu jelas bukan kerugian.
Adegan ini membuat wajah Amanda Holitz berubah drastis. Harvey York pun memukul wajahnya di depan umum. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam mengumumkan bahwa apa yang dia katakan sebelumnya adalah kesombongan. Bab 5309. Melihat mata memuja penonton yang menatapnya berubah menjadi sarkasme. Amanda Holitz hampir memuntahkan seteguk darah tua. Pada saat ini, dia menatap Harvey York dengan kertakan gigi dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu inginkan dengan nama keluarga York?" Harvey York berkata dengan ringan, "Sederhana, 2 cara bagimu untuk pergi. Pertama, menurut taruhan kita, tetaplah dan jadilah kuda untukku. Kedua, ganti rugi toko batu judi 100 juta yuan. Dan beritahu saya siapa yang berada di balik masalah bagi Anda untuk datang ke sini. Jelaskan. Jelaskan. Dan kamu bisa pergi. Pertama, menurut taruhan kita, tetaplah dan jadilah kuda untukku. Kedua, ganti rugi toko batu judi 100 juta yuan. Dan beritahu saya siapa yang berada di balik masalah bagi Anda untuk datang ke sini. Jelaskan. Jelaskan. Dan kamu bisa pergi. Amanda Holitz sedikit terkejut. Jelas tidak. Menyangka Harvey York akan mengetahui masalahnya sejak lama. Tetapi memikirkan orang di belakangnya. Dia masih menggigil. Dan kemudian berkata dengan dingin. Mengapa orang di belakang bukan orang itu? Aku baru saja keluar untuk bermain. Juga, aku bersedia mengakui kekalahan. Aku akan pergi denganmu sekarang. Aku ingin melihat apa yang berani kamu lakukan padaku. Jika kamu berani menodai kepolosanku, guruku tidak akan membiarkanmu pergi. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir. Saya tidak tertarik pada Anda. Dan saya bahkan kurang tertarik pada kepolosan Anda, Damian Huo." Panggil Tian Zora. Bawa orang itu kembali dan bertanggung jawab untuk pergi ke daerah kami untuk mencuci toilet. Toilet umum. Toilet pribadi. Siapapun yang membutuhkannya akan mengirimkannya ke rumah siapapun. Layanan gratis. Bersih dan rapi. Saya yakin paman dan bibi itu akan menyukainya. Ketika Damian Huo mendengar kata-kata itu, dia bertepuk tangan dan berkata, "Kamu tidak membutuhkan Tian Zora. Serahkan tugas ini kepadaku, Tuan Muda York. Aku berjanji dia tidak akan tidur tanpa mencuci 100 toilet sehari." Omong-omong, Damian Huo mengeluarkan tawa aneh yang bisa disebut iblis. Mendengar kata-kata Harvey York, Amanda Holitz menggigit giginya dan berkata, "York, bagaimana kamu bisa menghina orang seperti ini? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukannya?" Sebagai hasil dari Harvey York tersenyum ringan. "Yang saya tahu adalah bahwa jika Anda tidak pergi ke toilet, saya akan mengumumkan kontrak kita. Benar dan salah, terserah semua orang untuk menilai. Kamu bisa memikirkannya. Lebih memalukan bagimu untuk mencuci toilet, atau lebih memalukan bagimu untuk memalukan menunggu Anda." Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Di belakangnya, sekelompok murid dari Tanah Suci Seni Bela Diri saling memandang. Amanda Holitz menggertakkan giginya dan berkata dengan getir, "Jika nama belakangnya adalah York, masalah ini tidak akan selesai. Pergilah." Tepat ketika dia akan pergi, Damian Huo membungkuk dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Nona Holitz, apa yang akan Anda lakukan?" "Saya tiba-tiba teringat toilet di toko batu judi ini tidak bersih. Ayo pergi setelah kita mandi. Jangan khawatir tentang alatnya. Aku sudah siap." Setengah jam kemudian, Harvey York dan Danila Joyner makan dengan santai di warung pinggir jalan dan kembali ke Jifutang seolah-olah mereka telah melarikan diri. Meski kini Mandy Zimmer sudah pergi ke Wolsing, keduanya belum resmi menikah lagi. Tapi Harvey York tidak tahan melihat kanibalistik Danila Joyner.
Dia takut jika dia tidak berjalan lebih cepat. Itu bukan nasi, tapi Danila Joyner. Setelah kembali ke Jifu Hall, Harvey York meninjau urusan hari ini dan melihat kerumunan tamu. Dan segera mulai duduk di aula. Melihat Harvey York datang. Mereka yang datang untuk melihat Feng Shui dan melihat gambar menjadi semakin antusias. Menjelang malam, Harvey York telah mengusir semua tamu yang hadir. Dan sisanya adalah pelanggan tetap. Semua orang mengobrol satu demi satu. Jelas tidak ingin membuat Harvey York terlalu lelah. Bab 5310. Tepat ketika Harvey York hendak menyelesaikan masalah kumpulan tamu terakhir pada satu waktu, tiba-tiba ada suara di depannya. Saya melihat tamu-tamu itu didorong pergi. Dan kemudian saya melihat sekelompok pria berjas hijau tua mendorong kerumunan dan berjalan masuk. Orang-orang ini semua agresif. Dan pada saat yang sama pelipis mereka menonjol tinggi. Dan mereka tidak biasa. Orang pada pandangan pertama. Pemimpinnya adalah seorang pria yang memakai kacamata emas. Dia memiliki kulit pucat. Dan matanya sangat panjang dan sempit. Memberinya perasaan yang sangat jahat. Pada saat ini, dia berjalan di depan kerumunan. Ekspresinya acuh tak acuh. Tian Zora dan yang lainnya berjalan keluar untuk pertama kalinya. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa? Kamu? Apakah ada yang salah?" Pria berkacamata emas yang memimpin sedikit tersenyum dan berkata, "Ku dengar ini Jifu Tang." Tian Zora berkata secara naluriah. "Itu benar. Ada apa?" Pria berkacamata emas tidak berbicara omong kosong. Tetapi menendang Tian Zora ke tanah dengan satu kaki. Lalu menarik kursi sendirian. Duduk dengan duri besar. Dan berkata dengan ringan. "Karena ini adalah aula Jifu." "Itu benar. Ku dengar ada pria bernama Harvey York di sini. Biarkan dia keluar dan bicara." "Hei, sopan." Daniel Oval yang tampan dan baru kebetulan sedang menguangkan di sini. Dan berdiri dengan wajah muram pada saat ini. "Kami bukan tempat di mana kami bisa membuat masalah dengan santai." "Aku membuat masalah? Ada apa?" Pria berkacamata emas memiliki ekspresi acuh tak acuh. Tetapi auranya sangat kuat. "Cepat. Biarkan Harvey York keluar." "Bagaimana sikapmu?" Daniel Oval marah. "Bisakah kita?" Tuan Muda York memanggilnya dengan nama depannya dengan santai. Tampar. Pria berkacamata emas itu langsung menamparkan wajah Daniel Oval dengan backhandnya. Lalu dia berkata dengan dingin. "Dari mana gagak itu berasal?" Obrolannya sangat berisik. "Berhenti bicara omong kosong. Bunuh saja." Mengikuti perintahnya. Dia melihat petugas di belakangnya mengeluarkan senjata api dan menekannya ke dahi Daniel Oval dengan klik. Kapan para tamu yang hadir melihat pemandangan seperti itu? Pada saat ini, mereka semua berseru dan mundur ke sudut satu persatu. Karena takut api di gerbang kota akan mempengaruhi kolam. Beberapa orang yang ingin membela keadilan kehilangan keberanian mereka ketika mereka melihat senjata api yang cerah dari pihak lain. Meskipun Daniel Oval diletakkan di dahinya dengan senjata api, dia tetaplah sosok. Pada saat ini, dia berkata dengan dingin, "Jika Anda memiliki kemampuan, laporkan asal Anda. Masalah ini belum berakhir. Kamu baik hati." Pria berkacamata emas itu terkejut dengan sikap keras kepala Daniel Oval. Pada saat ini, dia mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya dengan penuh minat. Dan kemudian, berkata dengan ringan, "Villa merak di tengah Su. Angin musim gugur dingin. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah untuk menyusahkanku. Aku akan pergi. Tapi kamu harus berpikir jernih. Aku selalu suka membunuh 10 klan. Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menyusahkanku." Mendengar kata Peacock Villa di Suzong, mata Harvey York sedikit menyipit.
Villa Merak adalah salah satu tempat suci seni bela diri. Dan tempat suci seni bela diri ini selalu terkenal dengan senjata tersembunyi dan senjata api. The Peacock Link, salah satu pembunuh seni bela diri legendaris, berasal dari Peacock Villa. Namun, Harvey York tidak bisa memikirkan keluhan apa yang dia miliki dengan Peacock Villa untuk sementara waktu. Sedemikian rupa sehingga Thomas Lazaren, yang bukan level rendah di Villa Merak, datang jauh-jauh dari Su untuk mencari masalah baginya. Aku akan mengatakannya lagi. Biarkan Harvey York keluar. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.